Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa Bapak Ibu Jemaat sekalian dalam Warta Jemaat GPM Marbali edisi 9 Oktober 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah Warta Pelayanan dan Keuangan selengkapnya. Majelis dan Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat datang bagi Ibu Bapak tamu undangan peserta kegiatan seminar pelatihan penguatan kapasitas pemilih perempuan dan laki-laki GPM dalam kehidupan politik di wilayah Maluku Tenggara dan Aru di Klasis Pulau-Pulau Aru Jemaat GPM Marbali. Kami berharap Ibu Bapak sekalian merasa nyaman di jemaat ini dalam mengikuti kegiatan dimaksud. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan pelatihan penguatan kapasitas pemilih perempuan dan laki-laki GPM dalam kehidupan politik di wilayah Maluku Tenggara dan Aru. Semoga bermanfaat bagi semua pelayan dan umat GPM dalam menguatkan kapasitas berdemokrasi yang beriman, berintegritas, dan bermartabat. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat sekalian yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan wisata Koinonia Angkatan Muda GPM, Ranting Immanuel Marbali, Jemaat GPM Marbali, dan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku,
Ranting Teofilia, Jemaat GPM Tual. Semoga kegiatan ini berdampak bagi potensi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dalam pertumbuhan iman dan kapasitas berkelanjutan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga Bapak Alpontus Borola dan Ibu Carolina Borola atas kelahiran anak Melisia Borola pada tanggal 5 Oktober 2022. Semoga anak ini menjadi berkat bagi keluarga. Dalam rangka menciptakan pemilu Kepala Desa Wangel tahun 2022 yang damai, aman, dan bermartabat, serta terwujudnya ketertiban dan kehidupan bermasyarakat di dalam jemaat, maka Majelis Jemaat GPM Marbali menghimbau semua pelayan dan umat di Dusun Marbali untuk 1. Agar jemaat yang terlibat aktif sebagai penyelenggara pemilu Kades untuk tetap menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan menjaga integritas dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu Kades sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Agar jajaran pemerintah desa dan dusun untuk terus-menerus meningkatkan sinergitas dan menjamin rasa aman dalam melaksanakan semua tahapan pemilu Kades, utamanya pada saat pemungutan dan perhitungan suara, sampai selesai rekapitulasi perhitungan suara dengan baik. 3. Gunakanlah hak pilih jemaat dengan baik dan bertanggung jawab. Hindari pertikaian yang sia-sia oleh karena perbedaan pilihan. Tetapi, jadikanlah agenda ini sebagai sebuah pesta iman yang menghadirkan calon pemimpin di desa ini yang beriman, memiliki integritas dan komitmen kudus untuk menghadirkan pemulihan hidup bagi kita semua. 4. Kepada semua jemaat, dimohon agar menjauhkan diri dari tindakan-tindakan provokatif, hindari politik uang, golput, serta politik identitas yang justru merusak marwah demokrasi serta tatanan hidup persekutuan adik kakak. Marilah mengendalikan diri pasca pemungutan suara dan tidak melibatkan massa yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Ingatlah selalu firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadilah pemilih yang cerdas dan beriman, salurkan hak pilih jemaat dengan baik, sebab suara kita menentukan masa depan jemaat sekalian. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan, pentahapan pembangunan gedung gereja sumber hidup, dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Rajinlah berdoa dan berkebaktian dalam setiap kebaktian dalam jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dan tidak membagi berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, hoaks, dan fitnah. Kepada orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak, agar menghindari bahaya narkoba, minuman keras yang berlebihan, serta seks bebas, yang justru merusak mental, moral, dan akhlak generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan tetap membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Jemaat sekalian, pelayanan kebaktian minggu ini
tanggal 9 Oktober 2022 diatur sebagai berikut. Kebaktian minggu ini hanya berlangsung satu kali pada jam 9 pagi dengan pelayan liturgi masing-masing. Pelayan firman, Pendeta Emeritus A.N. Samangun. Majelis bertugas, Penatua E. Filimditi, Diaken R. Rumah Lewang. Kolektaan Unit 2 Talita Kumi, Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Prokantor Ibu Joyce, Ibu Eka, Mario, Ronald, dan Nela. Soundman Bapak Richard Malaiholo. Multimedia Bapak Agus Koupon. Pengisi pujian Paduan Suara Unit Talita Kumi 2, Paduan Suara Flegon, dan Vokal Grup Soli Deo Glory. Penerima tamu Angkatan Muda Ranting Immanuel Marbali. Majelis mingguan minggu ini Pendeta Nyonya JK Tutupari, Penatua E. Filimditi, dan Diaken R. Rumah Lewang. Pelayan firman buka usbu, Diaken R. Rumah Lewang. Jemaat pembacaan Alkitab pada hari ini, Minggu 9 Oktober 2022, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dengan tema mingguan, beritakanlah Injil. Nyanyian pujian, nyanyian GPM. Berikut kami sampaikan informasi keuangan Jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan umat lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp10.6.500. Total pendapatan per 8 Oktober 2022 Rp25.171.000. Total pengeluaran per 8 Oktober 2022 Rp10.895.000. Saldo kas minggu ini 9 Oktober 2022 Rp24.282.500. Jemaat, demi kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian GPM nomor 18 pada bait pertama dan seterusnya. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Marbali 9 Oktober 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.